Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini, Indonesia memegang predikat sebagai negara dengan jumlah penduduk yang memeluk agama Islam terbesar di dunia, mencapai 12,7% dari total populasi global. Prestasi ini bahkan melampaui negeri kelahiran Nabi Muhammad SAW, Arab Saudi. Namun, pertumbuhan dan perkembangan umat Islam di Nusantara tidaklah terjadi begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Peradaban Islam Nusantara tidak dapat dilepaskan dari peran besar para tokoh seperti Sabdo Palon, para wali songo, ulama terkemuka seperti Syekh Subakir Wali Songo, dan bahkan tokoh kontroversial seperti Syekh Siti Jenar. Ajaran tasawuf yang dikenal dengan konsep Manunggaling Kaulo Gusti, diakini sebagai ajaran yang ditentang oleh para wali songo, termasuk Syekh Subakir Wali Songo. Bagi mereka, hukuman mati adalah hukuman yang pantas bagi Syekh Siti Jenar. Namun, apa sebenarnya esensi dari ajaran kontroversial yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar? Mari kita telusuri lebih dalam. Ajaran tasawuf yang diakini oleh Syekh Siti Jenar memang menimbulkan kontroversi di antara para wali songo. Bagi mereka, hukuman mati adalah pilihan yang dianggap tepat untuknya. Namun, mari kita telusuri kisahnya lebih lanjut. Pada suatu hari di Istana Argo Puro Kiri Gresik, para wali dan tokoh penting berkumpul untuk mengadakan sarasehan. Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Tan Kowat alias Syekh Bentong, Pangeran Palembang, Panembahan Madura, hingga Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, semua telah hadir. Mereka secara bergantian memaparkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang agama serta hal-hal lainnya. Ketika giliran Syekh Lemah Abang untuk berbicara, ia dengan tegas menyatakan keyakinannya dengan bersujud dan ruku kepada Allah. Baginya, esensi dari hubungan manusia dengan Tuhan adalah sebagai makhluk yang sama, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, konsep kekuasaan dan hukuman menjadi relatif, karena pada akhirnya, manusia adalah hamba yang bersifat relatif terhadap Sang Pencipta. Kata-kata tersebut memicu kegemparan di forum. Sebagian orang menuding Syekh Lemah Abang melakukan dosa besar, karena menyatakan dirinya setara dengan Tuhan. Ada yang menyebutnya keblinger atau sesat dalam konteks tasawuf. Namun, Syekh Lemah Abang tetap tenang dan merespons dengan bijak. Dia menyatakan bahwa segala tuduhan yang dialamatkan padanya mungkin terdengar jauh, namun bisa jadi benar, sementara hal yang terlihat dekat belum tentu benar. Penjelasannya membuat suasana forum kembali ramai. Beberapa wali memperingatkan bahwa pemikiran Syekh Siti Jenar dapat mengancam kemajuan perkembangan Islam yang sedang subur di Jawa pasca kejayaan Majapahit. Terutama karena Syekh Siti Jenar memiliki banyak murid dan pengikut, beberapa di antaranya memiliki pengaruh yang cukup besar. Sosok sufi yang kontroversial ini menjadi pusat perdebatan di kalangan para wali songo, ulama, dan tokoh-tokoh penting pada masanya. Jejak fisik Syekh Siti Jenar masih menjadi bahan perdebatan. Lokasi di mana jasadnya dikuburkan setelah peristiwa Duku Penggal pada masa akhir pemerintahan Raden Patah, antara tahun 1475 hingga 1518 sebagai penguasa Demak masih belum pasti. Namun, yang menjadi bukti keberadaannya adalah warisan ajarannya yang dikenal sebagai Puboh atau ajaran budi. Beberapa sumber lama seperti Babat dan Serat mencatat apa yang dipelajari, diakini, dan diamalkan oleh Syekh Siti Jenar, meskipun dia dianggap sesat. Syekh Siti Jenar diakini berasal dari Persia atau Iran, lahir sekitar tahun 1408 Masehi. Ia belajar agama kepada ayahnya, Said Salih, yang merupakan seorang ahli tafsir kitab suci. Konon, Jenar sudah menghafal Al-Quran sejak usia 12 tahun. Sidi Jenar adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad melalui jalur Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Pada usia 17 tahun, Jenar tiba di Kepulauan Nusantara bersama ayahnya, yang melakukan perdagangan sekaligus berdakwah di Malaka. Ayahnya kemudian diangkat sebagai mufti atau ulama yang berwenang dalam menyampaikan tafsir kitab suci dan memberikan fatwa kepada umat oleh penguasa Kesultanan Malaka saat itu, yaitu Sultan Iskandar Shah, antara tahun 1414 hingga 1424. Jejak fisik Syekh Sidi Jenar masih menjadi perdebatan, termasuk lokasi di mana jasadnya dikuburkan setelah peristiwa Duku Penggal pada masa pemerintahan Raden Patah, antara tahun 1475 hingga 1518 sebagai penguasa Demak, yang juga masih belum pasti. Namun, warisan ajarannya yang dikenal sebagai Puboh atau ajaran budi menjadi bukti keberadaannya. Beberapa sumber lama, seperti Babat dan Serat, mencatat apa yang dipelajari, diakini, dan dijalankan oleh Syekh Siti Jenar, meskipun dia dianggap sesat. Syekh Siti Jenar diakini berasal dari Persia atau Iran,
lahir sekitar tahun 1408 Masehi. Ia memperoleh pendidikan agama dari ayahnya, Said Salih, yang terkenal sebagai ahli tafsir kitab suci. Setelah Sultan Iskandar Shah meninggal dunia, Said Salih pindah ke Cirebon pada tahun 1425 dan dipercaya sebagai penasehat agama di sana. Bersama dengan Maulana Malik Ibrahim, yang dikenal sebagai Sunan Gresik, Said Salih wafat di Cirebon, dan Sinar Punon ditunjuk sebagai penerusnya. Di Demak, yang merupakan pusat ajaran Islam di Tanah Jawa, Syekh Siti Jenar berguru kepada beberapa wali termasuk Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Selain itu, ia juga sempat belajar dari petapa Hindu atau Buddha, di mana ia mulai mengenal konsep Manunggaling Kaulo Gusti. Namun, perlu dicatat bahwa mistisisme dalam Islam, yang dikenal sebagai tasawuf atau sufisme, telah ada sejak lama sebelumnya. Beberapa mufasir Islam telah memainkan peran dan mempengaruhi pemikiran Islam di berbagai wilayah, bahkan sejak abad pertama Islam. Syekh Sidi Sinarah menetap di Jepara dan memimpin pondok pesantren. Suatu kali, saat Syekh Siti Jenar sedang mengajar santri di dalam masjid, tiba-tiba datang rombongan dari Demak yang dipimpin oleh Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Gesden, Makrojoyo, dan lainnya. Mereka datang untuk menyampaikan titah dari Raden Patah, Sultan Demak. Sunan Bonang mencoba mengucapkan salam, namun suaranya tenggelam dalam kebisingan para santri yang ramai. Rasa tidak dihargai pun menyelimuti hatinya. Dengan penuh kemarahan, Sunan Bonang mendatangi Syekh Siti Jenar dan berkata dengan keras, "Wahai Jenara yang berada di ambang kehidupan akhir, hentikan sejenak aktivitasmu. Jangan terus mengejar murid-muridmu, wahai Murabi." Rupanya, kedatangan para ulama yang juga politisi berpengaruh dari Demak itu atas perintah Raden Patah. Sang Sultan mendengar kabar bahwa ajaran yang disampaikan oleh Jenar diduga telah menyimpang dari ajaran Islam. Para wali dan ulama di wilayah kekuasaan Demak, termasuk Syekh Sidi Jenar, diberi kewenangan untuk mengajarkan syahadat dan tauhid. Namun, Jenar dilaporkan telah memberikan materi tentang ilmu makrifat dan hakikat. Sebagai tanggapan, digelarlah forum untuk membahas keyakinan Jenar tersebut. Sebagian besar anggota Wali Songo hadir, dan mereka menyampaikan berbagai argumen tentang konsep ketuhanan. Bagi Syekh Siti Jenar, inti yang paling mendasar tentang syahadat dan tauhid adalah konsep manunggaleng atau bersatu. Baginya, seluruh ciptaan Tuhan pasti akan kembali menyatu dengan penciptanya. Namun, pandangan ini ditolak oleh para wali. Allah adalah zat yang berwujud hak, kata Sunan Gunung Jati. Allah tidak memiliki warna, bentuk, arah, tempat, kelembaban, atau suara, yang mustahil baginya tidak ada yang mungkin, tambah Sunan Giri. Allah adalah jauh tanpa batas, dekat tanpa rabaan, lanjut Sunan Kalijaga. Allah adalah sempurna seperti dalam memainkan wayang, sambungnya. Sebagai penegasan, Sultan Kudus menegaskan bahwa Allah tidak bersekutu dengan sesama atau manusia. Namun, meskipun dihadapkan pada berbagai argumen tersebut, Syekh Siti Jenar tetap teguh pada keyakinannya. Tak perlu terjebak dalam teori yang rumit. Yang sejati adalah ingsun atau saya tandasnya. Inilah Allah yang nyata, ingsun yang sejati, imbuhnya dengan mantap. Jika ditanya tentang di mana rumah Tuhan, jawabannya tak sulit. Menurut Syekh Siti Jenar, Allah bersemayam di dalam zat-zat yang tidak jauh, bahkan berada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Konsep ketuhanan yang dipaparkan oleh Jenar masih panjang. Namun, versinya dianggap musyrik oleh Wali Songo karena dianggap menganggap dirinya sebagai Tuhan. Padahal, tujuan sebenarnya dari ajarannya adalah untuk meyakinkan bahwa manusia dan ciptaan akan bertemu dan bersatu suatu saat nanti. Forum diskusi itu pun berubah menjadi persidangan, dan suara bulat menetapkan bahwa Syekh Siti Jenar harus diadili secara hukum. Kemungkinan besar, hukuman mati dijatuhkan kepada Syekh Siti Jenar dalam sidang para wali yang diselenggarakan di Cirebon. Meskipun tidak pasti kapan tepatnya nyawa Jenar diakhiri, diperkirakan antara tahun 1515 hingga 1517. Sosok Syekh Siti Jenar memang masih menjadi misteri, namun pemikirannya yang tertuang dalam berbagai sumber seperti babat, serat, kitab, atau referensi lainnya memberikan gambaran yang jelas tentang keyakinannya. Jenar sendiri tidak pernah takut akan kematian. Bahkan, ia yakin bahwa kematian adalah titik kesempurnaan bagi manusia. Syukur jika saya sampai tiba di alam kehidupan yang sejati, sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Namun, ketika saya sudah lepas di alam kematian, saya akan hidup sempurna. Hidup yang abadi dan tak berakhir. Demikianlah keyakinan yang ditanamkan oleh Syekh Siti Jenar. Kisah Syekh Sidi Sinar, atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Siti Jenar, memang menjadi sebuah kontroversi yang masih diperbincangkan hingga saat ini.
Banyak literatur yang mengulas pandangannya terkait ajaran dan konsep ketuhanan, menimbulkan beragam pendapat dan interpretasi. Namun, dari informasi yang kami sampaikan, kami kembalikan sepenuhnya kepada pemirsa yang telah menyimak video ini, wallahu alam bishawab. Tetaplah semangat dalam beribadah dan jangan lelah berbuat kebaikan. Semoga kebaikan yang Anda lakukan mengalir pahala berlipat-lipat, diluaskan rezekinya dan masuk dalam surganya Allah. Amin. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu alam bishawab. Akir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.